Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama seminggu ini. Dan tim redaksi kami telah berhasil merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Pantai Pancar Puger, di mana pada hari ini telah terjadi laka laut yang menimpa perahu nelayan Puger. Dapat kita lihat bersama pemirsa, di belakang saya sudah ada bangkai perahu yang hingga saat ini belum terevakuasi. Cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir di pintu pelawangan Pantai Pancar, Kecamatan Puger memakan korban. Sebuah perahu motor milik nelayan terbalik dan karam setelah diterjang ombak besar. Kapal yang mengangkut 22 anak buah kapal diterjang ombak besar saat berangkat melaut pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seketika perahu langsung terbalik dan para ABK tercebur di laut. Akibat kejadian ini, 2 orang ABK meninggal dunia dan 20 lainnya berhasil diselamatkan. Hingga saat ini bangkai kapal tak dapat dievakuasi karena kondisi ombak di pelawangan Pantai Pancar masih tinggi. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, demikian tadi informasi sementara yang dapat kami berikan untuk Anda dari Pantai Pancar Puger. Saya Prima Ervantari, Bambang Sugiarto melaporkan. KPU Jember meresmikan Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu ini nantinya akan terbuka untuk umum sebagai tempat untuk mensosialisasikan seluruh kegiatan pemilu. Di dalamnya terdapat alat peraga serta video tentang sejarah pemilu di Indonesia. Dengan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pemilu di Jember. Selain itu sebagai tempat pembelajaran tentang pemilu bagi para pemilih pemula yang ada di Kabupaten Jember. Ya, jadi Rumah Pintar Pemilu ini setelah dibuka nanti sifatnya terbuka untuk umum, masyarakat bisa datang secara langsung, baik itu berkelompok maupun sendiri-sendiri, orang per orang, untuk mengakses, manfaatkan berbagai informasi, berbagai media yang ditampilkan di sini, kemudian juga bisa belajar kepemiluan dan dengan senang hati KPU Kabupaten Jember ini akan melayani. Dan yang lebih penting lagi ini sifatnya free, sifatnya gratis. Jadi misalnya ada Bapak Ibu guru yang ingin memperdalam kemampuan pengetahuan murid-muridnya terkait dengan kepemiluan, misalnya bisa datang beramai-ramai mengunjungi KPU Kabupaten Jember. Dan ini terbuka untuk berbagai macam segmen ya. Jadi tidak hanya pemilih pemula atau mereka yang sudah punya pilih, tapi para pemilih itu juga dipersilahkan. Misalnya ada teman-teman guru TK membawa murid-muridnya, kemudian SD, misalnya tidak ada masalah, kita akan layani. Ya, untuk anak-anak SD, anak-anak TK kira-kira apa targetnya? Ya, targetnya paling tidak mereka sudah paham bagaimana step-step atau tahapan pilkada atau pemilu secara sederhana. Kenapa kemudian ada bupati, kenapa ada DPRD, bagaimana cara mencoblos, cara memilih. Jadi prinsip-prinsip demokrasi secara sederhana itu bisa kita tanamkan kepada para anak didik di para pemilih. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung sambil belajar ke Rumah Pintar Pemilu bisa langsung datang di kantor KPU Jember di Jalan Kalimantan Jember dan nantinya akan dipandu oleh pegawai KPU yang bertugas. Dari KPU Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kerupuk merupakan makanan ringan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Meskipun bentuknya yang ringan, namun makanan ini mempunyai rasa yang gurih dan sedap sehingga akan menambah nikmat di lidah ketika Anda mengkonsumsinya. Dan saya sendiri adalah pecinta kerupuk karena memang makan tanpa kerupuk kurang lengkap rasanya. Dan pemirsa, seperti apa proses pembuatannya? Marilah ikuti kami. Kerupuk adalah makanan ringan yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai pelengkap saat kita makan. Kerupuk selalu diminati oleh masyarakat karena rasanya yang enak dan gurih. Bahkan pada masyarakat beranggapan tak lengkap rasanya jika sajian makanan tidak dilengkapi dengan kerupuk. Pembuatan kerupuk pada umumnya tidaklah terlalu rumit. Bahan utama adalah tepung kanji, bawang putih, garam, dan penyedap rasa.
Untuk proses pembuatan, mula-mula tepung kanji dan bahan bumbu lainnya dicampur pada sebuah tempat. Kemudian bahan-bahan tersebut diaduk hingga rata dan menjadi adonan atau jeladren. Kemudian adonan tersebut dicetak dengan cetakan yang sudah disediakan. Biasanya bentuk kerupuk ini disesuaikan dengan selera atau sesuai pesanan pasar yang laku di masyarakat. Setelah melalui proses pengukusan dan penjemuran, adonan kerupuk tersebut siap untuk digoreng. Nah pemirsa, pada musim kemarau, produksi kerupuk ini akan meningkatkan penghasilan para pengusaha kerupuk. Salah satunya adalah Bapak Selamat. Dia meraup keuntungan dari usahanya hingga mampu menjual 3 kuintal perharinya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Selamat. Beliau ini adalah pemilik dari pabrik kerupuk. Nah Bapak Selamat, kira-kira berapa kuintal yang bisa dihasilkan dalam 1 bulan? Itu tergantung cuaca nanti, kan tiap harinya itu kan tiap hari 1 kuintal. Gitu. Untuk pengeluaran itu kan tunggu kadang-kadang 3 kuintal dikirim. Gitu. Ada yang ngambil nanti barangnya itu. Masalah penghasilan itu ya kalau 1 kuintal itu kurang lebih 150 per kintal. Iya, soalnya harga tepung kan sekarang agak turun. Nah, kalau naik nanti ya harga rejeki juga naik gitu. Dan untuk omsetnya setiap tahun ke tahun terjadi peningkatan, penurunan atau tetap stabil? Tetap stabil. Tetap stabil. Ya. Apa namanya? Kalau ya itu tergantungkan cuaca itu lagi. Kalau cuacanya ya normal ya tiap harinya bisa kerja terus. Ya kalau cuacanya nggak normal ya 1 hari kerja, 1 hari libur. 1 hari kerja, 1 hari libur. Iya. Untuk kerupuk yang diproduksi ada jenis apa saja Bapak? Ya ini THR itu cuma THR ya? satu ya. Cuma macam satu. Macam satu. Sementara itu menurut Ketua RT 3 Mulyono, awalnya pengusaha kerupuk di Kecamatan Kaliwates ada sekitar 20 pengusaha kerupuk. Namun saat ini banyak pengusaha kerupuk yang terpaksa bergulung tikar karena keterbatasan lahan untuk penjemuran. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan tokoh masyarakat Bapak Ion. Beliau adalah Ketua RT 03 RW 06. Nah Bapak, saya ingin bertanya, ada berapa banyak industri kerupuk yang ada di Mangli ini? Kalau dari keseluruhan di RW 06 ini, kalau ada salah sekitar 10 perusahaan di RT 03 dan seluruhnya RW 06. Nah, mengenai permasalahan perindustrian ini, istilahnya sekarang terkendala dengan adanya lahan. Kalau awal-awal di RT 03 dan RT 01 keseluruhan di RW 06 itu kebanyakan dulu pekerjanya itu mayoritas banyak yang ada di perusahaan kerupuk. Sekarang berkurang menjadi 10 perusahaan. Dan keberadaan produksi home industry ini udah ada berapa lama Bapak? Sekitaran tahun 80-an itu sudah ada industri kerupuk di sini. Itu istilahnya perusahaan ini dikelola oleh perorangan. Demikian pemirsa informasi yang dapat saya berikan mengenai proses pembuatan kerupuk. Dari Mangli, saya Rati Purwa dari Riau melaporkan. Suasana adegan rekonstruksi penyebab kematian Kiki, gadis di bawah umur korban miras oplosan di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan berlangsung ricuh. Saya nggak mau kalau nggak ada Vina. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Saya tidak menolak kalau nggak lengkap. Saya nggak mau. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nolak. Nggak mau. Robi sama Vika. Pokoknya Vina yang ngajak anak saya dari pertama. Vina yang ada jadikan di sini. Kericuhan terjadi berawal dari pihak keluarga korban dan kuasa hukum pendamping Eko sebagai tersangka menolak. Alasan penolakan adegan rekonstruksi di rumah korban yang digelar oleh polisi Polres Jember ini dinilai tidak sesuai fakta di lapangan. Selain itu juga polisi hanya menghadirkan 1 tersangka dan saksi pengganti.
Pihak keluarga korban tetap bersikeras menuntut kepada polisi untuk menghadirkan semua saksi yang asli saat rekonstruksi. Masa cuma Vika sama Eko aja? Saya nggak terima pokoknya. Itu tugasnya polisi, Pak. Nggak ada Vira, nggak ada Robi, saya nggak mau direkonstruksi. Saya nggak mau pokoknya sama direkonstruksi kalau nggak lengkap. Nggak mau saya diganti-ganti. Saksi saya nggak mau diganti-ganti. Dari awal Vira yang ngajak anak saya. Kok enak kali kalau ngomong di bawah umur, Vika juga di bawah umur, Mas. Anak saya juga di bawah umur. Ya, betul. Nggak ada itu ceritanya. Nggak ada alasan di bawah umur. Yang namanya salah tetap salah. Ada undang-undangnya sendiri. Bisa. Kok enak aja cuman Eko sama Vika aja yang mau dihadirkan. Hal senada pun disampaikan oleh pengacara tersangka Eko yang juga menolak dilakukan rekonstruksi tanpa kehadiran saksi yang asli. Di sini Eko dipaksakan, padahal ada saksi-saksi yang lain yang harus juga ikut di dalam rekonstruksi ini. Itu keberatan saya. Terkait dengan adanya saksi pengganti itu seperti apa, Pak? Menyikapi dengan itu? Nah, kalau saksi pengganti, kenapa harus saksi pengganti kalau saksi yang sesungguhnya ada? Saya keberatan, harus ini kan hanya Eko aja yang dijerat, yang diposisikan sebagai tersangka. Padahal kalau merujuk pasal yang dituduhkan Eko, ini kan ada Robi, ada Vira, dan teman-teman yang lain. Tahu kenapa itu tidak dianggap juga membiarkan? Kok hanya Eko saja? Ini tidak benar polisi. Untuk sementara pihak kepolisian terpaksa tidak melanjutkan rekonstruksi karena situasi yang tidak memungkinkan di TKP. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Menurut Kepala Imigrasi Kelas 2 Jember, pemberitahuan status pencekalan terhadap tersangka DP sudah diterima oleh pihak Imigrasi Jember. Untuk itu pihaknya saat ini melakukan sosialisasi kepada UPT di lapangan mengenai data tersangka kasus ASKAP ini. Untuk di Jember, sosialisasi cekal ini akan disampaikan di unit pelaksana teknis imigrasi baik di wilayah udara maupun laut, sebagai bentuk antisipasi tersangka melarikan diri ke luar negeri. Saya sudah membahas ini dengan para kasih, baik itu kasih Lantaskim yang memberikan pelayanan paspor maupun kepala seksi pengawasan dan penindakan, bahwa memang apa yang dimintakan betul atas nama Diponegoro ternyata masuk dalam daftar pencegahan untuk berangkat ke luar negeri. Sejauh ini gimana Pak tindak lanjutnya ketika sudah disekalan? Iya, kami monitor karena kalau itu terkait dengan perlintasannya tentunya itu adalah menjadi tugas daripada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini tempat pemeriksaan imigrasi baik itu di bandara udara maupun di tempat pemeriksaan imigrasi laut. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jember telah melakukan penahanan terhadap satu tersangka kasus ASKAP PSSI Jember dengan nilai kerugian negara lebih dari 2 miliar rupiah. Sementara itu, untuk tersangka DP hingga saat ini masih belum memenuhi panggilan pihak kejaksaan dan saat ini sudah masuk daftar cekal. Dari kantor imigrasi, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kasus penipuan arisan fiktif hingga kini masih didalami oleh pihak kepolisian Resort Jember. Sejumlah berkas laporan para korban hingga kini masih diperiksa oleh penyidik Satreskrim. Pemeriksaan korban terus dilakukan secara maraton oleh tim penyidik. Terlapor sendiri yakni Rizkyati Novia diketahui telah kabur meninggalkan rumah berikut seluruh anggota keluarganya sejak modus penipuan yang dijalankannya mulai tercium korban. Modus penipuan yang diduga dilakukan Rizkyati Novia yakni menawarkan hadiah arisan yang dijanjikan akan cair dalam waktu 1 hingga 2 bulan dengan nilai keuntungan mencapai 2 kali lipat. Jumlah kerugian yang dialami para korban arisan bodong ini bervariasi antara 50 juta hingga 500 juta rupiah dan total uang yang dibawa kabur diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Polisi akan terus melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terus melakukan pengejaran terhadap terlapor yang hingga kini masih kabur. Polisi juga akan memanggil dan memeriksa suami terlapor yang keberadaannya sudah diketahui oleh polisi. Baik. Sementara ini kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi-saksi. Kemudian keberadaan tersangka juga kita sudah lakukan upaya untuk penyelidikan. Untuk para saksi kita sudah dapat keterangan masing-masing siapa-siapa saja yang menjadi korban. Kemudian nominalnya sampai dengan saat ini
nominal yang bisa terkumpulir ada sekitar 500 juta kerugian daripada para korban semuanya kalau digeneralisir. Oke, mungkin langkah selanjutnya dan Papa kan suami terlapor ini sudah diketahui, apa langkah selanjutnya dari pihak kepolisian? Ya, kita juga sudah melakukan penyelidikan yang tentunya kami tidak bisa sampaikan di sini. Insya Allah dalam upaya pengejaran. Dari Mapolres Jember, Yudit Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, banyaknya sampah yang mengendap di muara Sungai Besini menuju pantai atau laut selatan sangat tidak enak dipandang dan otomatis ini dapat mengganggu dan menghambat para nelayan yang akan beraktivitas. Seperti yang dapat kita lihat bersama pemirsa, di belakang saya sudah sangat banyak sekali sampah yang mengendap, utamanya di pinggir tepi sungai. Dan sampah itu tidak hanya berasal dari sampah rumah tangga, namun ada pula sampah yang sifatnya alami. Kondisi Sungai Besini di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, nampak kotor dengan adanya banyaknya sampah yang mengendap di saluran tersebut. Endapan sampah di Sungai Besini ini membuat pandangan menjadi tidak sedap, apalagi adanya sampah tersebut sangat mengganggu aktivitas para nelayan. Banyaknya nelayan mengeluhkan adanya banyaknya sampah yang berasal dari rumah tangga maupun alami. Sangat disayangkan kondisi tersebut terkesan dibiarkan oleh petugas pengairan setempat, apalagi Sungai Besini berdampingan dengan jalur keluar masuk ke tempat wisata Pantai Pancer Puger. Selain tampak kumuh dan kotor, banyaknya sampah di Sungai Besini ini dikeluhkan oleh para nelayan. Pak, ini banyaknya sampah yang mengendap di muara sungai ini gimana Pak tanggapannya? Kalau buang dah. Ganggu enggak Pak? Kalau pasang surut bisa ganggu, kalau tidak surut tidak bisa ngerusak. Ini bisa ngerusak Pak? Iya. Di apanya Pak? Ngerusak kipas itu. Di kipas kan perahunya? bulat. Mesin bisa rusak. Ini disebabkan karena apa Pak sampahnya? Sampah itu pempes itu kan banyak itu orang buang-buang itu. Ya pemirsa, dengan kondisi yang seperti ini diharapkan kepada warga atau khususnya masyarakat Puger sendiri untuk lebih memperhatikan kebersihan dan menjaga kebersihan yang ada. Saya Prima Ervantari, Bambang Sugiarto dari Sungai Besini Puger melaporkan. Supratiman warga Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan diamankan petugas kepolisian di Mapolsek Wuluhan lantaran ketangkap basah oleh petugas perhutani BKPH Wuluhan saat pelaku pencurian kayu jati di kawasan hutan Gerintingan. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri kayu jati baru pertama kali dilakukan karena diajak oleh temannya yang kini berhasil kabur. Masuk apa alasan Bapak untuk mencuri kayu? Diajak teman Pak. Hah? Diajak teman. Diajak teman? Iya. Sudah berapa kali? 1 kali Pak. 1 kali. Itu mencurinya di mana? Di hutan Pak. Di hutan. Nah, rencananya kayu itu mau dijual ke mana? Katanya teman saya di Puger Pak. Oh, di Puger. Iya. Terus nanti hasilnya untuk apa Mas? Kurang tahu saya Pak. Enggak, hasil dijual itu nanti uangnya untuk apa? Buat nafkah Pak. Untuk buat nafkah. Sebelumnya aktivitasnya kerjanya apa Mas? Tani Pak. Sebagai tani ya? Sebagai tani. Kayu jati sebanyak 5 batang hasil curian diamankan di Mapolsek Wuluhan sebagai barang bukti. Dan kini petugas kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap salah satu pelaku yang berhasil kabur. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Satuan Narkoba Polres Jember berhasil menangkap 6 pengedar narkoba yang berinisial NR, YW, IR, RB, MA, FR, dan HD. Ke-6 tersangka ditangkap di daerah Sumbersari di kawasan kampus. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti 14 paket sabu, 1 alat bong, timbangan digital, 5 paket tembakau gorilas, dan ribuan pil trihexopenidil dari tangan para tersangka. Menurut pengakuan pelaku, peredaran dilakukan di wilayah kampus dan juga daerah kota Jember. Sementara itu, untuk narkoba, pelaku mengaku mendatangkan atau membeli dari Malang, Surabaya, dan Madura. Hasil ungkap narkoba dalam kurang dari 1 minggu ini, Polres Jember
telah mendapatkan ungkap kasus sebanyak 5 kasus narkoba. Di antaranya adalah 1 kasus sabu dengan barang bukti 11,63 gram. Kemudian kasus satu lagi kasus tembakau gorilas, kepemilikan tembakau gorilas sebanyak 2,6 gram. Kemudian yang lainnya itu adalah ungkap kasus dari pil trihexyphenidyl yang didapat dari luar kota dengan total jumlah itu 31.570 butir pil trihexyphenidyl. Tersangkanya ada 6. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Jember dan akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jajaran Kepolisian Resort Jember beserta anggota polisi hutan menggerebek gudang penyimpanan kayu jati milik Junaidi, warga Dusun Lampitan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember. Dalam penggerebekan ini, petugas gabungan menemukan ratusan batang kayu jati yang berusia sekitar 40 tahun yang tidak dilengkapi dokumen resmi di dalam gudang penyimpanan. Jadi kami sudah beberapa hari mengintai tentang keberadaan pelaku illegal logging, kemudian lakukan penyelidikan. Nah, ternyata benar bahwa di gudang ada barang bukti sehingga kita amankan ke TPK. Ini gudang miliknya siapa? Ini gudang milik inisial J. Yang kita amankan sekitar 200 batang. Jadi kita amankan di TPK. Untuk pelaku sendiri? Untuk pelaku sendiri diadakan penyidikan oleh pihak tim Polres untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Beginilah cara warga lingkungan Jalan Flores, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung untuk menyambut bulan Agustus. Mereka bergotong royong memasang bendera merah putih di sepanjang jalan sebanyak 200 bendera. Selain bendera merah putih yang mereka pasang saat ini, kini sebagian warga mengecat gapura berwarna merah putih bernuansa kebangsaan. Beginilah cara mereka dengan semangat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Bapak Oni selaku penggerak warga lingkungan Jalan Flores, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, dirinya menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong kali ini dengan biaya swadaya dari warga lingkungan setempat untuk merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa mengompakkan dan merukunkan warga Jalan Flores, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Persiapan menyambut HUT RI yang ke-72 yang kebetulan pada hari ini semuanya sudah kompak untuk warga Jalan Flores. Selain pengecetan, apa yang disiapkan? Nah, untuk selain pengecetan untuk gapura atau tugu, ini juga pengibaran pemasangan umbul-umbul, khususnya juga ada kelanjutannya itu pasang bendera dengan jumlah 80 bendera. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pasar pernak-pernik haji di Jalan Gajah Mada dipenuhi calon jamaah haji untuk memborong aneka perlengkapan haji seperti dari tasbih, kerudung, mukena, songkok, sarung, teko, bahkan pakaian ihram. Calon jamaah haji mengaku tanpa memberi oleh-oleh kepada tetangga, saudara, atau kerabat dekat saat pulang haji kurang afdol. Oleh-oleh ini pun hanya sebagai cenderamata bagi para peziarah. Eka Yuliana misalnya, calon jamaah haji asal Jember ini, mengaku memborong kerudung di pasar dadakan ini untuk oleh-oleh tetangga, saudara, dan kerabat saat pulang dari berhaji. Ibu ini membeli apa ini? Ya, peralatan buat haji. Apa aja? Tadi membeli apa? Morong namanya apa? Iya, morong, juga apa itu? Gelas-gelas itu, baju ihram. Untuk apa, Bu? Untuk dibawa ke sana? Iya, untuk dibawa ke sana. Untuk apa, Bu? Untuk di mana? Ya, kalau baju ihramnya buat di sana, kalau
gelas-gelas sama itu di sini. Sementara itu, pedagang pernak-pernik haji mengaku saat momentum musim haji menjadi berkah bagi bisnisnya, sebab omsetnya naik hingga 50%. Yang diminati itu cucing kayak gini, terus sama ceret, terus sama kerudung yang biasanya kayak gini. Harganya gimana? Lebih miring atau gimana? Ya, ini sekarang turun harga soalnya kan lagi terakhir manasik di sini. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bagi Anda warga Jember Selatan khususnya yang menyukai makanan seafood, ini tak perlu jauh-jauh untuk menikmati makanan seafood. Di daerah Kecamatan Balung kini ada Resto Segara Seafood. Resto yang menyajikan beraneka ragam makanan laut dengan menu andalannya yang berbahan dari kepiting dan kerang yang dimasak dengan bumbu-bumbu pilihan akan memanjakan lidah Anda. Selain itu, Anda juga dapat menikmati aneka macam ikan bakar dengan diberi bumbu khas Jimbaran Bali. Untuk harga sendiri, Anda tak perlu khawatir, karena di resto ini semua makanan hanya dibanderol dengan harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsinya. Hampir 2 tahun lah. Sudah hampir 2 tahun. Latar belakangnya untuk hobi ini, sajian seafood ini gimana? Untuk Segara Seafood khususnya, sebenarnya pada dasarnya kita sama dengan menu seafood yang sudah ada di kalangan masyarakat umum. Cuman kita memang menspesialkan untuk ikan bakar dan beberapa seafood lainnya dalam konsep ala Jimbaran Bali. Karena kita memadukan bumbu rempah-rempah dengan konsep ikan bakar, jadi lebih gurih gitu. Harga untuk ikan bakar bisa 15.000 udah komplit. 15.000 iya, atau seafood yang lain seperti cumi, gurita, kerang, kepiting itu paling terbawah adalah 20.000. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sabtu 22 Juli kemarin, Persib Junior bertanding melawan Persema Malang di Stadion Jember Sport Garden. Persema, salah satu tim unggulan di grup ini, berhasil dikalahkan dengan skor tipis 1-0. Dan pada minggu kemarin, Persib juga berhasil menaklukkan Persib Pro Probolinggo dengan skor 3-2. Meski pertandingan berjalan cukup alot, namun Persib mampu membawa 3 poin tambahan untuk mengukuhkan posisi di atas klasemen. Di pertandingan terakhir, Persib akan melawan Pamekasan FC Madura. Meski hampir pasti lolos, namun Persib mengaku tetap bermain ngotot dengan target 3 poin atau 1 bersih. Juara grup ya? Iya. Nanti ke depan gimana? Teman-teman, kondisi teman-teman sendiri gimana? Ya menurut saya sih lebih giat latihannya lagi kalau bisa pagi sore. Jadi biar targetnya tercapai. Kalau kondisi di teman-teman sendiri, kondisi? Kebersamaan kita selalu terjaga, Mas. Gak ada gak milih-milih juga gitu dari, kan ada gak cuma satu wilayah aja, dari kecamatan-kecamatan lain juga, jadi gak mandang-mandang teman dari mana. Kondusif ya? Iya, kondusif. Tak hanya itu, meski nanti dipastikan lolos, Persib Junior ini nantinya juga masih terkendala krisis di internal, yang mana pengurus maupun manajemen masih kesulitan dana, baik untuk para pemain maupun persiapan lanjutan Piala Suratin 2017. Diharapkan dalam waktu dekat permasalahan Persib terkait dana segera terselesaikan, mengingat prestasi dan semangat klub kebanggaan warga Jember tersebut semakin baik. Dari Ajung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam laga terakhir melawan Pamekasan FC yang digelar di Stadion Jember Sport Garden, pelatih Persib Junior banyak menurunkan pemain pelapis. Hal ini dilakukan lantaran untuk menguji tim cadangan yang memang harus diberi kesempatan unjuk gigi guna melatih mental dan skill pemain. Kemenangan 3-1 Persib dicetak oleh Robi Afil, Richard dan Andika Ramadhani, sedangkan gol Pamekasan FC dicetak oleh Zaini Dahlan. Meski meraih hasil positif, masalah stamina masih menjadi evaluasi manajemen, yang mana di babak kedua Persib Junior selalu kedodoran. Namun hal ini juga dipengaruhi jadwal pertandingan yang cukup padat. Kedepan dengan dipastikannya lolos di babak 16 besar Jawa Timur, tim pelatih kembali menggenjot fisik pemain agar lebih baik lagi. Manajer Persib Junior mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih tim di fase grup.
Dengan jeda yang sesuai jadwal 2 minggu ke depan sebelum laga 16 besar, manajemen pelatih akan menggelar latihan rutin untuk menjaga stamina dan skill pemain. Hasil hari ini saya cukup puas ya, meskipun permainan anak-anak tinggal sudah habis-habisnya ya. Jadi sesuai target kita sapu bersih di tuan rumah dengan poin 4 kali pertandingan 12 penuh. Harapan kita sesuai target sudah kita penuhi. Jadwal sudah keluar Pak untuk putaran berikutnya? Jadwal belum, tapi perkiraan mungkin sekitar pertengahan bulan Agustus. Akan ambil tuan rumah lagi? Insya Allah kalau kita nanti memang disetujui kita mau ambil tuan rumah lagi. Dari Stadion Jember Sport Garden, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Rati Purwa beserta kerabat kerja yang bertugas mau undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.